Faidah memakai minyak wangi hukumnya adalah sunnah. Nah, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Di antara amalan-amalan kita masih lanjut dengan omongan yang Jumat kemarin, yaitu di antara sunnah-sunnah ketika akan berangkat ke masjid di hari Jumat, yaitu memakai minyak wangi. Memakai minyak wangi terdapat perincian hukumnya. Ada kalanya sunnah, yaitu bagi seorang laki-laki ketika akan sholat. Wala siyama, dan lebih sempurna lagi jika kita waktu itu kita pakai minyak wangi, kita membaca Allahumma kama an'amta fazid wala aisha illa aishul akhirah. Allahumma kama an'amta fazid wala aisha illa aishul akhirah, karena diriwayatkan barang siapa yang membacanya waktu mencium parfum, maka Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Dan lebih indah lagi kalau bisa ditambah dengan salawat. Sebagian dari salafus saleh di antaranya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad at-tayyibil mutayyab al-habibil mustafa al-mugarrab salatan tuniluna biha kulla maqsadin wa matlab. Setiap kali kita pakai wangi, dan ini yang kita lihat dari guru kita Sayyidul Habib Zain bin Ibrahim bin Samit amtallahu bihayatih. Ayo. Kecuali pada dua masalah, yaitu jika dalam keadaan berpuasa fardu atau sunnah. Ini kalau kita lagi puasa, maka kita tidak dianjurkan untuk memakai minyak wangi. Meskipun puasanya puasa fardu atau puasa sunnah. Sebagian ulama memperkecualikan, kecuali ketika akan berangkat di hari Jumat, meskipun puasa, maka tetap disunnahkan untuk memakai minyak wangi, tujuannya untuk sholat Jumat. Sebagian ulama, dan sebagian pendapat yang mu'tamad, itu tidak ada bedanya antara kita akan berangkat Jumat atau tidak menurut pendapatnya versinya para fuqaha. Maka hukumnya adalah makruh menggunakan minyak wangi. Nah, rincian kedua, jika dalam keadaan berihram haji atau umrah. Satu orang lagi berihram haji atau berihram umrah, maka haram bagi dia untuk memakai minyak wangi. Lah seandainya memakai minyak wangi misalnya, jika dengan disengaja dan tahu hukum, maka wajib bagi dia kena fidyah. Apa fidyahnya? Milih satu dari tiga. Jadi kalau memakai minyak wangi waktu memakai dalam keadaan ihram haji atau umrah, pakai parfum. Waktu pakai parfum. Waktu seseorang dalam keadaan haji. Yani dalam keadaan haji itu artinya telah niat nawaitul hajj. Atau dalam keadaan umrah artinya nawaitul umrata. Lain hanya kalau sebelum niat maka boleh pakai parfum. Bahkan sangat dianjurkan untuk pakai parfum ketika akan sholat. Wala siyama di haramain syarifain. Ini kalau artinya setelah ini waktu haji, artinya setelah niat haji dan sebelum tahallul. Atau setelah niat umrah dan sebelum tahallul dari umrah. Itu kalau dia pakai parfum, hukumnya gimana? Dibagi dua. Ada kalanya dia dengan disengaja, dan tahu hukum. Ini maka hukumnya pertama dosa. Yang kedua kena fidyah. Apa fidyahnya? Kena fidyah. Apa fidyahnya? Boleh milih satu dari tiga. Yang pertama, mengeluarkan 9 kilo beras untuk dibagikan ke 6 fakir miskin di kota Mekah. Atau puasa 3 hari. Atau motong kambing. Karena fidyahnya fidyah takhir wa takdir. Maka tapi hukumnya, kalau dia mengerjakan perihal tersebut tidak sengaja, lupa, atau tidak tahu hukum, dikira boleh, maka hukumnya tidak dosa dan tidak kena fidyah. Tidak kena fidyah. Hanya pas wajib dia langsung mencuci, pas wajib langsung apa? Langsung untuk mencuci, menghilangkan. Kenapa? Karena ini pakai parfum termasuk dalam golongan muharramatul ihram min babil taraffuh. Karena muharramat ihram dibagi dua, maka min babil itlaf, yang kedua maka min bab taraffuh. Kalau min bab itlaf seperti apa? Seperti motong kuku, motong rambut waktu kita masih haji dan umrah, belum selesai tahallul, itu maka tidak ada bedanya antara lupa atau disengaja, antara tahu hukum atau tidak tahu hukum. Jika rambut yang dicabut satu helai rambut, maka wajib kena fidyah, yaitu 1 mud. 1 mud artinya 750 gram beras yang kita bagikan di haram Mekah. Yang kedua,
kalau 2 rambut maka 2 mud, 3 rambut baru kena fidyah jika dikerjakan secara berturut-turut. Itu kalau makana min babil itlaf. Kalau min bab tarafuh ini kalau dikerjakan dengan lupa atau tidak tahu hukum, tidak kena fidyah, tidak dosa. Seperti apa misalnya pakai parfum, seperti apa misalnya pakai celana bagi orang laki-laki setelah niat umroh. Itu semuanya min babil tarafuh. Gitu ya. Maka hukumnya adalah haram menggunakan minyak wangi. 5. Memperbanyak membaca suratul kahfi pada malam Jumat. Sangat dianjurkan kita di hari Jumat atau malam Jumat memperbanyak membaca surat kahfi. Berapa paling banyaknya, paling minim dari angka paling banyak ini? 3 kali. Katanya ulama yang lebih utama malam Jumat sekali, subuh Jumat seperti ini sekali, nanti waktu lagi duduk di masjid 1 kali. Dan lebih indahnya lagi kalau sampai di ayat-ayat tertentu di surat kahfi kita doa, ngikutin caranya Nabi Muhammad waktu membaca Al-Quran. Karena Nabi Muhammad kalau membaca Al-Quran ketika nyampe ayat rahmah beliau doa. Begitu nyampe di ayat-ayat azab minta perlindungan dari Allah. Begitu begini. Tergantung dari jenis ayat, kalimat ayat yang dibaca. Ayo. Dan pada siang hari Jumat, ukuran yang paling sedikit dalam membacanya adalah sebanyak 3 kali. Kalau tidak bisa 3 kali karena kesibukan dan lain-lain, paling minim 1 kali. Paling minim 1 kali. Nah ini sangat dianjurkan kalau kita bisa nyampe ke masjid mungkin 15 menit atau 20 menit atau setengah jam atau 1 jam sebelum khatib naik. Ayo. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jumu'atain," rawahul Hakim. Barang siapa yang baca surat kahfi di hari Jumat, maka Allah akan kasih cahaya di dirinya dia, di hatinya dia, di anggota tubuhnya dia sampai ke hari Jumat berikutnya. Dan ditambah 3 hari, artinya 10 hari dalam cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya? Artinya barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala yang meneranginya di antara 2 Jumat. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ah adha'a lahu an-nur ma bainahu wa bainal baitil atiq." Barang siapa yang baca surat kahfi dari di hari Jumat, maka Allah akan kasih dari cahaya dari posisi kakinya dia sampai ke Baitul Atiq, artinya Mekah, untuk Ka'bah. Ya. Al-Jami' As-Saghir min Hadits Al-Bashir An-Nadhir. Ya. Artinya barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya dari mulai tempat posisinya sampai ke Baitul Atiq. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ah sata'a lahu nurun min tahti qadamihi ila ananis sama yudhi'u bihi yaumal qiyamah wa ghufira lahu ma bainal jum'atain." Barang siapa yang baca surat kahfi, di sini dikatakan akan Allah kasih cahaya dari posisi kakinya sampai ke langit. Begitu ya? Ini satu hadis aja, satu hadis dari hadis pertama atau hadis kedua, hadis ketiga cukup bagi kita untuk tergerak hati kita insya Allah untuk mengamalkan untuk membaca surat kahfi. Makanya katanya Sidil Habib Zain, kita minta kalau membaca hadis atau membaca kalamnya orang soleh atau ayat Quran, Allah masukkan cahayanya hadis tersebut di hati kita sehingga hati kita tergerak untuk mengamalkan. Kalau enggak kita baca hadis, setelahnya hadis, setelahnya hadis, setelahnya hadis, setelah satu kitab semuanya. Akhir ngamalkannya enggak ada. Dan ini yang termasuk dalam kategori musibah. Jadi kita minta sama Allah dapat taufiknya Allah, karena tanpa taufiknya Allah tidak bisa gerak hati kita. Begitu ya? Artinya barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya dari mulai bawah kakinya sampai langit, meneranginya pada hari kiamat dan diberi ampunan untuknya antara 2 Jumat. 6. Memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Di antara juga amalan sangat dianjurkan waktu kita mau berangkat ke masjid untuk sholat Jumat, waktu kita lagi duduk, waktu kita mau di rumah sebelum mandi, sebelum ini, itu memperbanyak lisan kita untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, meskipun dengan lafaz apapun, dengan sirah apapun boleh. Sependek-pendeknya sirah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad, tidak masalah. Yang lebih utama dengan salawat Ibrahimiyah. Kenapa? Karena dari Rasulullah sendiri.
yang pengarangnya. Nah, itu lebih utama. Hatta sebagian ulama mengatakan kalau seandainya ada seseorang yang sumpah akan bersolawat dengan paling utamanya lafaz solawat, maka dia tidak bisa keluar dari sumpahnya kecuali membaca solawat Ibrahimiyah. Berapa paling minimnya? Kalau bisa paling minimnya 300 kali. Nah, 300 kali tidak makan waktu mungkin kecuali 40-50 menit atau kalau bacanya lama. Untuk sehari penuh ini, untuk seminggu. Bahkan ya saat dianjurkan sebelum kita mau tidur setiap malamnya baca salawat meskipun 100 kali dengan yang lafaz yang sangat pendek. Dengan harapan insya Allah bisa jadi sebab bisa mandang wajahnya Nabi Muhammad dalam mimpinya di malam tersebut. Ayo. Dan ukuran paling sedikit dalam membacanya adalah sebanyak 300 kali. 300 kali ya. Boleh dengan segala lafaz, akan tetapi yang lebih Bahkan utama tidak ada satupun dari orang soleh, orang wali, baik dari para sahabat, tabi'in, tabi'in, illa punya karangan di salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita baca salawat Ibrahimiyah, juga kita baca salawat yang lain, karena semuanya juga punya sir, semuanya punya nur, punya cahaya. Begitu ya? akan tetapi yang lebih utama adalah dengan lafaz salawat Ibrahimiyah. Ibrahimiyah, ya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah." Nah. Fa'aksiru alayya minas salati fihi. Nah. Fa inna Paling salatakum, afdalnya harinya kalian adalah hari Jumat. Fa'aksiru, perbanyaklah. Waktu kita baca salawat ke Nabi Muhammad, niatkan imtithal amr. Semata-mata hanya mengikuti perintahnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya? fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya salawatnya kalian yang kalian baca akan sampai kepadaku, akan dikabarkan kepadaku bahwa fulan bin fulan ya Rasulullah yusallim alik. Malaikat mengatakan kepada Rasulullah. Makanya dibilang termasuk tanda bakti kita ke orang tua di hari Jumat, kita sebagai anak menjadi sebab tersebutnya nama orang tua kita di depannya junjungan kita Nabi Muhammad. Gimana? Kok nama orang tua kita kesebut Nabi Muhammad? Karena selama kita sholawat kepada Nabi Muhammad, itu malaikat mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah fulan bin fulan, kesebut namanya apanya sudah. Di depannya junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yusalli alaik wa yusallim alaik ya Rasulullah. Paham ya? Faqalu ya Rasulullah kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad aramta. Arimta. Betul, ya Rasulullah, bagaimana salawat kami ini bisa sampai kepada kamu sedangkan kamu setelah wafat? Setelah maksudnya sahabat tersebut tidak faham sahabat tersebut kalau jasadnya para nabi utuh. Itu dikira telah hancur sebagaimana yang lain. Itu ya. Kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad arimta. Ayyagulu balita. Balita ya. Qala innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Ajsadal anbiya. Allah telah mengharamkan kepada tanah untuk memakan jasadnya para nabi. Artinya jasadnya para nabi ini kekal, tidak ada sedikit pun terkurangin. Ya, mereka ahya fi quburihim. Kalau Allah mengatakan bahwa untuk para syuhada yang meninggal jihad fi sabilillah, Allah mengatakan untuk agar wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kamu kira orang yang meninggal jihad fi sabilillah itu orang yang wafat, belum. Enggak. Akan tetapi orang yang hidup. Ahya tak cukup, enggak, bukan hidup tok, tapi yurzaqun. Dapat rezeki dari Allah. Gimana keadaan mereka? Farihin, bahagia. Begitu ya? Qala innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Qauluhu wa qad arimta. Bihamzatin maftuhatin wa ra'in maksuratin wa mimin sakinatin ba'daha ta'ul mukhatabi al maftuhah. Intaha Nailul Autor. Artinya paling baiknya hari bagi kalian adalah hari Jumat, maka perbanyaklah membaca salawat kepadaku di hari tersebut. Karena sesungguhnya salawat kalian akan dihadapkan kepadaku. Para sahabat bertanya, lebih utama lagi kalau bisa menghatamkan Dalail Khairat. Bahkan Habib Abdul Qadir bin Qutban itu beliau bukan cuma hari Jumat, setiap harinya, setiap selesai sholat fardu menghatamkan Dalail Khairat dari awal sampai akhir. Jadi sehari semalam 5 kali hatam. Sampai beliau sangat dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Wahai Rasulullah, bagaimana engkau dapat melihat salawat kami, sedangkan engkau telah meninggal dunia dan badan engkau telah dimakan oleh tanah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan kepada tanah untuk memakan jasad para nabi. Jasad para nabi. Jangan Nabi Muhammad, sahabat pun kadang sebagian utuh. Di antaranya itu waktu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz akan memproses untuk pengulangan, pembongkaran ulang sekitar Hujrah Syarifah, sekitar makamnya Rasulullah, dinding-dindingnya sudah mulai agak rusak, dibongkar, dibangun ulang. Lah waktu penggalian pondasi di sekitar makamnya Rasul itu, tidak sengaja tanahnya kebuka, kelihatan kaki. Para sahabat, para tabiin waktu itu sangat ketakutan, dikira itu kakinya Rasulullah SAW. Akhirnya didatangkan para sahabat yang tua-tua, yang sepuh-sepuh, katanya bukan, ini kakinya Umar bin Khattab. Ini kakinya Sayyidina Umar bin Khattab. Sebab posisinya makamnya Rasulullah begini. Rasulullah di sini, sahabat ini Sayyidina Abu Bakar di pundaknya Rasulullah, kepalanya Sayyidina Umar di kakinya Sayyidina Abu Bakar. Ini kepalanya ini ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan kepada tanah untuk memakan jasad para nabi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aksirus salata alayya lailatal jum'ah wa yaumal jum'ah." Perbanyaklah salawat kepadaku di malam Jumat dan hari Jumat. Artinya di hari lain-lain juga tetap salawat, pas di hari Jumat lebih banyak. Begitu ya? Faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi asharan, rawahul Baihaqi. Barang siapa salat kepadaku maka Allah akan bersalawat untuk dia. Kita waktu salawat kepada Nabi Muhammad dapat jawaban dari dua, dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dari balasan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dari Allah Subhanahu Wa Taala sudah kita ketahui semua, tapi dari Nabi Muhammad apa artinya? Balasannya Nabi Muhammad kepada kita artinya tumakninah dan ketenangan di hati yang kita rasakan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna salataka sakanan lahum. Itu ya? Artinya perbanyaklah membaca salawat kepadaku pada malam Jumat dan hari Jumat. Nah, bukan artinya di selain Jumat dan malam Jumat kita tidak salawat. Salawat itu tidak putus di diri kita. Seminggu penuh dari mulai pagi ke malam. Itu ya? Maka barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsirus salata alayya fil lailatil gharra wal yaumil azhar, lailatil jum'ah wa yaumil jum'ah kanzul ummal." Artinya perbanyaklah membaca salawat kepadaku pada malam gharra, yakni malam Jumat, dan yaumul azhar, hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsirus salata alayya fa inna salatakum alayya maghfiratun lidzunubikum." Rawahu Ibnu Asakir. Artinya perbanyaklah membaca salawat kepadaku, sesungguhnya salawat kalian kepadaku sebagai penghapus dosa-dosa kalian. 7. Mendengarkan khutbah bagi yang mendengar suara sang khatib. Sekarang hukum mendengarkan khutbah ini wajib atau sunnah? Jika termasuk dalam golongan mustautinin yang terhitung untuk dalam golongan yang sah, bergantung keabsahan salat Jumat, maka mendengarkannya hukumnya adalah wajib. Tapi untuk golongan yang muqimin atau musafirin yang termasuk golongan yang tidak wajib hadir Jumat, maka mendengarkannya hukumnya adalah sunnah. Bukan artinya kita boleh bicara semuanya kita, lah. Makanya yang takmir masjid sebelum sholat Jumat selalu mengingatkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ayo. Sedangkan bagi yang tidak mendengar, cukup dengan meninggalkan berbicara dengan teman atau membaca zikir ini atau semua bersalawat. Kalau sekiranya suaranya khatib tadi didengar oleh orang semua yang di masjid. Misalnya lagi tidak ada mikrofon, suaranya khatib hanya didengar oleh soft yang pertama aja misalnya, maka sangat dianjurkan bagi yang lain untuk tidak bicara. Minim, diam atau gunakan untuk amal soleh yang lain. Ayo. 8. Disunnahkan ketika masuk masjid untuk sholat tahiyatul masjid. Nah, sangat dianjurkan. Lah, sholat tahiyatul masjid ini berapa rakaat? Sholat tahiyatul masjid katanya ulama 2 rakaat. Ketika kita telah masuk masjid. Lain hanya yang kita masukin bukan masjid, hanya madrasah atau apa, maka tidak ada sholat tahiyatul masjid di situ.
Kalau kita masuk ke masjid di hari Jumat, maka sangat dianjurkan kita sholat 4 rakaat, tiap rakaatnya baca surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali sehingga 4 rakaat totalnya 200. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengkabarkan kepada kita, barang siapa yang sholat di hari Jumat 4 rakaat, maka dia tidak meninggal di waktu dia meninggal nanti, kecuali Allah telah tampakkan di mana posisinya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yaitu sholat sunnah 2 rakaat. Pada rakaat pertama dianjurkan untuk membaca surat Al-Kafirun dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Boleh kita gabung tahiyatul masjid ini dengan sholat yang akan kita kerjakan 4 rakaat tersebut. Misalnya kita masuk masjid, kita masih punya utang duha 4 rakaat belum sempurna karena tadi cuma 4, maka kita waktu masuk masjid kita katakan usolli sunnatul duha wal hifid wal hajah wal istikhara wat taubah wa tahiyatul masjid 4 rakaat mustaqbil qiblah adaan lillahi ta'ala. Itu ya? 9. Disunnahkan sholat sunnah 4 rakaat dengan 1 kali salam dan membaca pada setiap rakaatnya yaitu surat Al-Fatihah 1 kali dan surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali. 50 kali. Ayo. Dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna man fa'ala dzalika lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah aw yura lahu dzalik. Artinya sesungguhnya barang siapa yang melakukan hal tersebut maka dia tidak akan meninggal dunia kecuali dia akan melihat tempatnya di surga atau terlihat untuknya. Artinya dia langsung yang ngelihat atau ada satu orang memimpikan perihal tersebut untuk dia. Karena lam yakun minan nubuwah illa mubasysyirat. Wa ma mubasysyirat ya Rasulullah ru'ya salihah yarahal mu'min aw turalah. Mimpi yang salihah, mimpi yang baik itu ada mimpi dilihat oleh seorang mukmin atau dilihat orang lain untuk dirinya dia. Itu termasuk dalam kategori mimpi yang salihah. Ya. 10. Takbir. Bas. Yang kita dianjurkan untuk di hari Jumat tabkir. Apa tabkir itu? Yaitu kita datang dengan ukuran waktu yang cepat. Artinya misalnya berapa? Misalnya kita biasanya datang misalnya 15 menit sebelum khatib naik, tapi hari ini kita tambah 30 menit hakata. Tambah 15 menit. Besok Jumat berikutnya 45 menit sebelum khatib naik. Jumat berikutnya 1 jam sebelum khatib naik. Ada perkembangan dalam diri kita. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah